Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Perkenalkan, saya Nokianti dari SMP 4 Maja, Kabupaten Majalengka. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana caranya membuat kelas dan salurannya di Microsoft Teams pada Microsoft Office 365. Nah, saya akan perlihatkan menggunakan versi web. Caranya yaitu ketikkan office.com, klik enter, kita tunggu beberapa saat kemudian. Nah, ini seperti ini tampilannya. Di Microsoft Office 365 ada Outlook, ada OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Sway, Form, kalender, dan aplikasi yang lainnya. Nah, kita klik Teams. Nah, Microsoft Teams ini merupakan aplikasi bawaan dari Office 365 yang bisa dipergunakan untuk pembelajaran sinkron maupun asinkron, bisa melakukan live meeting atau video conference dengan anggota grup, sehingga tidak usah mengunduh aplikasi yang lain. Oke, nah inilah kelasnya. Kita klik. Nah, ini bergabung di sini. Saya perlihatkan, saya contohkan di diseminasi. TOT Guru Inovatif 2020. Oke, ini. Nah, kita akan membuat Teams atau kelas yang baru. Caranya klik Teams yang di sebelah kiri ini. Kemudian di sini ada bergabung atau buat Teams. Nah, kalau di laptop rekan-rekan semua masih bahasa Inggris, pilih create atau join. Nah, kemudian kita create team atau buat tim. Selanjutnya, nah ini ada 4 panel yang ada di Teams. Ada kelas, ada komunitas pembelajaran profesional atau PLC, ada staff, kemudian lainnya. Nah, ini dipakai untuk kelas dengan murid-murid kita misalnya. Nah, kalau yang komunitas pembelajaran profesional atau PLC ini dipergunakan untuk kalangan profesional atau misalkan untuk membuat grup antar guru. Nah, ini bedanya dengan yang kelas. Yang di kelas ini ada assignment atau penugasan, sedangkan di komunitas pembelajaran profesional PLC tidak ada assignment atau penugasan. Nah, kemudian kalau yang staff, yang ini bisa dipergunakan oleh staff tata usaha misalnya di sekolah. Kemudian yang keempat, panel untuk other atau lainnya, misalnya grup reuni sekolah atau misalkan grup arisan misalkan begitu. Nah, sekarang karena kita akan membuat kelas dengan siswa-siswi kita, misalnya nanti untuk di kelas kita klik kelas. Selanjutnya judul atau namanya. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan di grup. Nah, tuliskan diseminasi TOT misalnya 2020. Nah, ini saya kasih contoh misalnya Nur Alamin. Ini nama kelasnya. Kemudian deskripsinya dikasih penjelasan. Kelas ini merupakan kelas diseminasi TOT Guru Inovatif 2020. Kemudian selanjutnya klik next atau berikutnya. Kita tunggu beberapa saat kemudian. Nah, sekarang kita akan menambahkan siswa. Siswanya kita tinggal masukkan saja nama, tidak usah
file atau misalkan nomor HP atau nomor telepon. Nah, di sini tinggal ketikkan nama untuk menambahkan siswa. Misalnya siswanya adalah, nah, tinggal ketikkan nama, kemudian klik, tambahkan lagi yang lain. Oke, kemudian nah selanjutnya master trainer atau trainer diseminasi harus dimasukkan ke dalam kelas sebagai murid. Masukkan, kemudian nah di sini untuk di add atau tambahkan. Nah, kalau untuk guru di sini bisa menambahkan guru, nah, tapi sekarang kita tambahkan siswa saja, kemudian close atau tutup. Oke, sudah ada kelas ini diseminasi TOT 2020. Oh, Nur Alamin. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat channel? Nah, ada titik 3 di sebelah kanan ini. Silahkan diklik. Kemudian, nah di sini ada tambahkan saluran atau add themes. Dan kasih nama. Ini salurannya yang pertama misalnya panduan program, kemudian deskripsinya kita kosongkan saja. Nah, ini ada privasi, ada standar, ada privasi. Nah, ini privasinya ada pribadi, ada standar. Ini kalau yang standar ini merupakan bisa dilihat oleh anggota kelas yang lain. Jadi dalam satu anggota bisa melihat, atau kalau misalkan privasi atau pribadi hanya di grup tertentu, di grup ini saja yang hanya melihat. Jadi kita pakai yang standar supaya dilihat oleh anggota kelas yang lain. Kemudian tambahkan. Kemudian kita tambahkan lagi saluran yang lain, kita klik, tambahkan saluran atau add channel. Nomor 2, kita ketikkan materi. Kita di sini isikan juga standar, kemudian tambahkan. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi channel yang ketiga, tambahkan saluran atau add channel. 3, webinar. Nah, seperti tadi standar. Nah, kemudian yang keempat, penugasan. Seperti tadi. Nah, yang terakhir kita tambahkan channel atau add channel. Nomor 5 misalnya pengumpulan tugas. Tambahkan atau add channel. Nah, rekan-rekan semua, ini kalau misalnya untuk pembuatan kelas dengan peserta didik di sekolah, misalnya kelasnya bisa saya contohkan kelas IPS 9, kelas IPS 9A. Nah, ini nanti channelnya atau salurannya misalnya seperti ini, 1 panduan program, 2 materi IPS, 3 webinar, 4 penugasan, 5 pengumpulan tugas. Nah, di sini ada umum atau general, ini bisa untuk pengumuman yang sifatnya terbuka. Kemudian panduan program, misalnya kita tuliskan jadwal programnya apa saja. Kemudian materi, jelas ini tentang materi yang kita ampu. Kemudian webinar ini merupakan untuk live meeting, jadi video conference. Nah, kemudian kalau penugasan ini untuk memberikan tugas
atau assignment gitu. Kemudian ini pengumpulan dan tugas. Nah, selanjutnya tugas selanjutnya yaitu membuat materi. Nah, ini ada tampilan seperti ini, ada postingan, file, catatan. Di sini ada selamat datang di kelas. Di sini ada mulai percakapan baru. Nah, ini bisa ini ada format. Misalnya kita klik. Nah, ini bisa menyampaikan materi dalam bentuk Word misalnya. Kita ambil dari file yang ada di komputer kita atau langsung diketikkan di sini. Kemudian ada berupa link. Nah, ini ada link. Nah, atau lampiran ini. Nah, bisa kita lihat telusuri tim dan saluran OneDrive. Jadi kita bisa memposting, men-share materi kita melalui OneDrive. Nah, ini merupakan aplikasi penyimpanan yang berkapasitas 5 terabyte atau 5000 giga. Nah, ini atau bisa juga dengan unggah dari komputer saya. Misalkan saya mau unggah dari komputer. Oke, kemudian kita akan klik PPT-nya, mencairnya es di kutub. Nah, kita tunggu prosesnya. Mengunggah, harap tunggu nanti kalau sudah selesai, kemudian nanti tinggal kirim atau send. Oke, tunggu beberapa saat kemudian. Oke, kita tinggal kirim. Nah. Oke. Nah, di sini sudah diposting materi. Materinya mencairnya es di kutub. Nah, kalau misalkan anak-anak mau memberikan judul, mangga silakan. Misalnya, anak-anak perhatikanlah materi berikut ini. Nah, kemudian kita posting PPT. Nah, di sini yang lain ada emoji, ada di sini Keeps. Kemudian di sini ada fasilitas Meet Now atau rapat sekarang. Nah, kemudian di sini ada stream, ini rekaman yang nanti otomatis bisa tersimpan di webinar. Kemudian kalau misalkan mau mengunduh YouTube, tinggal klik yang titik 3 ini, nanti kita klik YouTube. Nah, bisa untuk menambahkan YouTube. Nah, misalnya mencari yang lain, tapi saya tidak akan. Nah, tinggal klikkan saja apa yang akan kita posting, tapi saya tidak akan memposting yang YouTube. Contohnya tadi yang PowerPoint. Nah, itu untuk materi. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat penugasan dari materi tadi? Sekarang klik di penugasan, klik tugas yang sebelah kiri. Kita tunggu. Nah, ini kemudian kita tugasnya dari kelas tadi, diseminasi TOT 2020 Onur Alamin, kemudian klik next. Oke, selanjutnya create. Kemudian ada assignment, ada quiz, ada from existing. Kita klik assignment atau penugasan. Nah, selanjutnya kasih judul, misalnya penugasan atau tugas materi
es mencair. Kemudian instruksinya kita ketikkan, misalnya setelah menyimak materi tentang es mencair yang terdapat di PowerPoint atau di PPT, silahkan kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, rangkum materi yang ada di PowerPoint tersebut. Yang kedua, lengkapi materi dari sumber yang lain. Nah, kemudian ini bisa diketikkan poin, tidak ada poin. Kemudian selanjutnya assign to diseminasi TOT 2020 Aunur Alamin. Ini untuk all student, untuk semua. Kemudian nih tambahkan salurannya. Oke, edit student dan kita kerjakan. Selanjutnya kita lihat ke bawah. Nah, di sini kapan mengerjakan tugas, yaitu tanggal 9 Juli 2020 hari Kamis. Kemudian terakhir pengerjaan tugasnya adalah pukul 12 atau 11.59 malam ya. Nah, kemudian post assignment notifikasi, kita klik yang edit, kita kirim ke channel penugasan, kemudian klik dan kemudian klik assign. Oke. Nah, kita lihat sekarang ke tugas, ke Teams. Oke. Nah, inilah tugas tentang materi es mencair. Di sini ada view assignment. Nah, nanti murid-murid atau siswa yang ada di kelas ini akan mendapatkan tugas tentang materi es mencair. Nah, demikian cara membuat kelas dan salurannya atau channelnya beserta materi, kemudian disertai dengan penugasan atau assignment di Microsoft Teams di Office 365. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.